cita, rasa dan karya, kobarkan cinta tanah air untuk kejayaan bangsa Indonesia. Hai sahabat hati dimanapun berada, kembali lagi di kanal edukasi, komunikasi, dan informasi dari Geraha BK3S Lantai 3 Salemba Tengah, Jakarta. Kami hadir bagian dari negeri untuk mempersembahkan informasi yang terbaik yang pastinya lagi ditunggu-tunggu saat ini di kanal YouTube kita Batavia Smart Channel. Baik, kita sudah kedatangan tamu istimewa di siang ini. Selamat siang Ibu Ika Yuli Rahayu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial DKI Jakarta. Nah, luar biasa, jarang-jarang ini kita bersinergi dengan Dinas Sosial. Nah, kemudian kami mendapat kehormatan beliau hadir di tengah-tengah kami memberikan pencerahan. Lalu beliau juga berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa padatnya. Ibu Ika berkenan naik ke lantai 3 untuk berbagi informasi kepada Batavia Smart Channel dimanapun berada kesempatan siang hari ini. Baik Ibu Ika, sekarang yang lagi breaking news adalah tentang pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia dan negeri kita tercinta Indonesia. Ibu Ika sebagai Kabid Lin Jamsos DKI Jakarta, boleh mungkin kami diberi sedikit informasi kira-kira apa terkait fungsi tupoksi tugas Ibu Ika, kemudian yang dikaitkan dengan musibah pandemi yang tengah melanda kita negeri tercinta khususnya DKI Jakarta ini. Ibu Ika, silahkan Bu Ika. Baik Bu Maria, terima kasih. Mungkin pandemi COVID ini sungguh luar biasa ya yang kita rasakan khususnya seluruh dunia. Tentunya Indonesia sendiri tidak ketinggalan. Saya mau cerita sedikit nih di boleh, awal Bu April. Ika, izin karena kita sudah jaga jarak dan sudah menerapkan 3M tadi, boleh mungkin supaya lebih ini kita buka maskernya ya Bu Ika ya. Baik, terima kasih Bu Ika. Ya. Pandemi COVID ini sungguh luar biasa ya, khususnya di DKI Jakarta karena saya memang bertugas di pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini bersentuhan langsung tentunya dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Yang dirasakan tentu di awal ketika Jakarta mengadakan PSBB-nya ya. Dilakukan PSBB itu per 10 April tahun 2020 tentunya. Ini adalah kejadian yang luar biasa yang dimana Pak Gubernur sendiri dalam hal ini melaksanakan suatu kebijakan bahwa akan menutup atau melaksanakan PSBB-nya. Tentunya Pak Gubernur tidak hanya menutup saja, artinya tidak melakukan PSBB saja. Tentunya manusianya juga menjadi pikiran beliau gitu. Di mana pada saat PSBB nanti masyarakat atau warga Jakarta tidak kelaparan. Tentunya seperti itu yang diharapkan oleh Pak Gubernur dalam hal ini pada langkah awal PSBB di tahun 2020. Di mana pada saat itu atas perintah Pak Gubernur tentunya Dinas Sosial melaksanakan pemberian bantuan paket sembakonya selama 9 bulan penuh, kemudian dilakukan 11 tahapan gitu Bu Maria. Kemudian itu berjalan lancar ya, memang karena 1.200.000 warga Jakarta diberikan bantuan sosial sembakonya melalui bantuan provinsi tentunya. Di samping provinsi ada juga karena kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Sosial tentunya sudah hafal semua ya. Kalau di DKI Jakarta alhamdulillah sudah selesai itu dilaksanakan. Nah, yang di tahun 2021 gitu ya. Di 2020 pun memang juga ada untuk bagi yang lokasi atau wilayah yang terdampak atau positif dikatakan zona merah gitu ya. Zona merah dalam hal ini ada PKBL disebutnya. Pembatasan kegiatan berskala lokal gitu ya, artinya di tingkat RW pada saat itu di tahun 2020. Khusus untuk yang zona merah ya Bu. Untuk yang zona merah itu ya, zona merah pun kami yang positif bagi keluarganya baik itu orang tuanya, kemudian suami atau istri dan anaknya, salah satu di antaranya memang positif dinyatakan COVID-19 melalui
pemerintah daerah itu diberikan bantuan paket pangan tentunya ya. Senilai kalau dinilai dengan uang adalah 600.000 lah ya, untuk 14 hari masa isolasi mandiri bagi satu keluarga. Banyak hal yang bisa diberikan oleh Dinas Sosial pada saat itu atas perintah atau izin dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, bahwa semua warga Jakarta baik itu yang terdampak ekonomi diberikan bantuan sembakonya yang memang dirasakan memang itu perlu dibantu oleh warga masyarakat, oleh pemerintah DKI Jakarta untuk warga masyarakat yang positif terkena COVID-19 tentunya. Itu di tahun 2020. Di 2021 pun masih itu dilaksanakan oleh Pemprov DKI dengan BST-nya tentunya. Bantuan sosial tunai karena memang permintaan dari warga masyarakat tentunya, kemudian juga dari para tokoh masyarakat yang ada di dewan dan lain sebagainya berharap di 2021 itu tidak lagi diberikan paket sembako, tetapi dengan tunai itu tunai melalui Bank DKI. Nominalnya itu 300.000 sama dengan nilai paket sembako di tahun 2020. Kemudian masih kriterianya sama Bu Ika dengan kriterianya jelas merah. Pertama itu untuk yang BST itu terdaftar di data DTKS tentunya. Karena pegangan kita adalah data DTKS. Jadi apabila semua warga Jakarta yang sudah terdaftar di DTKS pada saat itu dibuka di pertengahan bulan November dibuka untuk bisa segera mendaftarkan ke link DTKS-nya bagi semua warga Jakarta, tentunya melalui kelurahan melalui RT RW setempat. Data itulah yang nanti digunakan untuk pemberian BST untuk diambil atau ditransfer melalui Bank DKI tentunya. Ini sudah berjalan di Januari. Sebanyak kurang lebih 1.500.000 warga Jakarta memperoleh BST melalui Bank DKI. Besarannya 300.000. Berarti meningkat dari yang kemarin pakai sembako hanya 1.200, sekarang BST-nya 1.500. Sama. Tahun 2020 juga besarannya sama 300.000 rupiah. Hanya kan kalau sembako itu ada kriterianya, mungkin bahan pangannya hanya 275.000 adalah untuk kemasan, kardus, ongkos kerja dan lain sebagainya dan pendistribusiannya seperti itu. Nah, untuk tahun ini pure hanya uang atau tunai diberikan melalui Bank DKI, melalui transfer rekening setiap keluarga penerima manfaat. Tentunya seperti itu Bu Maria. Bu Ika, kalau boleh tahu nih secara jujur nih, Kabid Linjamsos pasti hektik banget dengan sikon yang seperti ini. Tapi berjalannya waktu bagaimana BST tadi itu? Sampaikah atau mungkin sudah ada analisa-analisa di lapangan atau ada suara-suara yang kira-kira jadi catatan-catatan khusus untuk evaluasi program ini ke depannya dari khususnya dari Kabid Linjamsos sendiri? Ya, untuk Dinas Sosial tentunya karena saya membawa Dinas Sosial atas izin pimpinan saya untuk bisa memberikan informasi ini bahwa data adalah hal yang utama jika data itu yang diberikan adalah benar dari bawah tentu juga akan benar kepada masyarakat yang menerimanya. Dinas Sosial tentu akan terus berusaha yang terbaik untuk warga Jakartanya. Walaupun masih ada kekurangan, tapi itu tidak menjadikan bahwa BST tidak akan diturunkan. Tetap BST itu akan turun bertahap seperti itu, Bu Maria. Di bulan Februari kemarin memang ada kendala sedikit sehingga ada beberapa yang mungkin ada laporan belum turun dan lain sebagainya, dan ini juga memang masih dalam proses untuk pembuatan kartu. Ini kan kendala kartu ATM dan lain sebagainya kepada penerima KPM untuk BST-nya. Dan itu memerlukan waktu gitu untuk memerlukan waktu, tapi tidak menjadi bahwa ini tidak akan didistribusikan, tidak. Dan ini akan didistribusikan secara bertahap dan itu melalui mekanisme yang ada. Tadi saya bilang harus ada terdata di DTKS nama by name by address-nya. Seperti itu Bu Maria. By name by address. Nah,
Bu Ika, kita tahu bahwa DKI itu memang sebuah unit kerja yang kulturnya berbeda dengan provinsi lain dan itu harus diakui ya. Karena ada kota-kota penyangga di sampingnya DKI itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian Dinas Sosial sendiri menyikapi ketika mungkin datanya harus by name, by address tadi, sementara kita tahu bahwa kadang-kadang yang diharapkan dari program BST ini, apalagi itu tunai, mungkin pemanfaatannya akan lebih lagi ketimbang programnya sebelumnya ketika diberikan dalam bentuk sembako tadi ya, Bu Ika. Nah, kira-kira terkendalakah dengan hal data itu tadi, Bu Ika, untuk sampai kepada si penerima manfaat itu sendiri dengan program BST ini? Baik, untuk data sepanjang gitu ya, sepanjang warga masyarakat mendaftarkannya atau masuk kepada link DTKS-nya, untuk itu tidak mengalami permasalahan. Tetapi tidak semua ya, tidak semua itu masyarakat paham terhadap data DTKS, dan ini kan juga harus terinformasikan gitu. Sedangkan data DTKS adalah kita mengacu pada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, yang dibuka 1 tahun tuh hanya 2 kali. Itu di bulan Januari atau sebelum dilakukan di Januari, dan di Juli nanti akan dibuka lagi untuk DTKS-nya. Nah, itulah kami berharap ini terinformasikan kepada masyarakat luas ketika dibuka apa istilahnya link ini, mohon kepada yang belum terdata dan itu layak untuk masuk ke data DTKS sesegera mungkin untuk bisa mendaftarkannya lah ke dalam link DTKS tersebut, sehingga data atau identitas ya bagi semua warga masyarakat Jakarta yang memang layak akan bisa diberikan oleh pemerintah DKI. Dan pastinya valid ya. Valid tentunya. Valid ya Bu Ika ya, by name, by address tadi itu. Luar biasa, mudah-mudahan program ini terus memberikan manfaat ya, yang tepat guna dan tepat sasaran. Bu Ika, lalu misalnya tadi kita udah bicara karena situasi negeri dan dunia kita mengalami musibah pandemi yang kita tidak tahu mungkin kapan berakhirnya, tapi kita pasti berdoa bersama semoga kita bisa segera keluar dari musibah ya, ini ya. Banyak hal yang mungkin jadi catatan kita nanti setelah mungkin kita bisa bangkit dari keterpurukan ini. Nah, Bu Ika sebagai pemangku kepentingan di Dinas Sosial, kira-kira Bu Ika juga punya gambarankah tentang musibah atau bencana-bencana alam yang lain yang mungkin juga menjadi skala prioritas yang tidak kalah pentingnya dengan skala prioritas ketika pandemi tengah melanda negeri ini? Kira-kira kami tahu bocorannya Bu Ika sejauh mana, atau berapa sih persentase jadi pemikiran yang utama di pemangku kepentingan yang ada di Dinas Sosial DKI Jakarta? Baik Bu Maria, mungkin kalau saya berbicara pasti ada perbandingan tahun yang lalu, betul, gitu ya. Maksud kami demikian. Untuk bencana baik itu banjir maupun kebakaran tentunya. Banjir hampir setiap tahun ada. Ya, di 2020 bukan main besarnya itu banjir. Sampai di bulan Mei lah ya, itu masih ada hujan gitu. Tetapi di 2020 kemarin itu sampai dengan Maret kita menangani masalah banjir. Tetapi ketika di bulan April ternyata berhenti banjir, langsung dilanda COVID-19 ya. Nah, inilah yang kadang-kadang di masalah banjir ini, bencana banjir itu adalah hal-hal yang sungguh luar biasa. Sekian titik di 5 wilayah DKI ya kita terendam, bahkan sempat melumpuhkan Jakarta. Nah, di 2021 alhamdulillah walaupun ada banjir tidak seperti yang tahun lalu, Bu Maria. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita lihat progres di bulan Januari sampai dengan Maret ini tidak seperti tahun yang lalu. Ya memang ada banjir tetapi cepat surut. Gitu ya, cepat surut, tidak seperti tahun yang lalu. Inilah bukti bahwa Jakarta sudah mulai berubah tentunya di setiap tahunnya. Yang tadinya titiknya mungkin sekian ratus, kemudian pengungsinya juga sekian ratus orang di tahun 2020, sekarang sudah berkurang gitu ya. Khususnya di wilayah Jakarta Timur tetap ada, tetapi tidak seperti tahun yang lalu. Gitu. Di tahun ini tidak separah tahun yang 2020. Di 2021 ini sungguh luar biasa, satu hari dalam hitungan jam air kering. Surut artinya gitu ya. Dan itu berkat
Pak Gubernur tentunya dalam hal ini sebelum di Januari tahun 2020 di pertengahan pun kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mengantisipasi banjir. Semua SKPD bersatu padu tuh dari SKPD mungkin yang Dinas Tata Air, kemudian PU Jalan, pemadam kebakaran dan penanganan bencana, BPBD, Dinas Sosial, ya semua turun untuk bersama-sama mengurangi dampak banjir gitu istilahnya. Dibuatlah hal-hal yang penting pengerukan dan lain sebagainya, memperbaiki saluran-saluran. Dan ketika semua itu terjadi, semua dinas bersama-sama turun bersatu padu ya, Dinas Sosial dengan makanan siap sajinya, ketika dengan tendanya, walaupun keadaan COVID kita ada tenda COVID untuk Pemprov DKI sudah disiapkan, kemudian juga untuk bahan pangan dan lain sebagainya, untuk mendirikan dapur umum mandiri, semua masyarakat juga diikut sertakan. Kampung siaga bencana semua membuka itu semua. Saya sering dari banget masyarakat itu membaca di sudut-sudut kota kampung siaga bencana. Itu jadi peran serta masyarakat kita libatkan. Kenapa DKI Jakarta sudah punya 84 kampung siaga bencana tersebar di 5 wilayah kota. Demikian Bu Maria. Jadi berusaha sebaik mungkin Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini di 2021 alhamdulillah banjir bisa cepat kami tangani. Dan pengalaman adalah surut. guru terbaik itu tadi ya. Baik, luar biasa Bu Ika. Pastinya sebenarnya kami masih ingin bertanya dan ngobrol-ngobrol asik lain seputar kegiatan di yang diawaki oleh Bu Ika sendiri, tapi kami percaya karena keterbatasan waktu beliau yang begitu padat, hari ini sudah luar biasa anugerah untuk kami di Batavia Smart Channel, khususnya juga BK3S DKI Jakarta kedatangan sosok perempuan yang low profile yang mau berbagi cerita, beliau juga mau berbagi informasi, bahkan di sela-sela kesibukannya beliau masih menitipkan pesan-pesan edukasi untuk kami semua sehingga kita bisa melangkah bersama demi Jakarta yang lebih baik lagi pastinya ya Bu Ika. Baik, closing statement kita Bu Ika, mungkin yang kami harapkan Bu Ika akan memberikan clue-cluenya untuk masyarakat di luar sana yang terkait dengan dinas sosial dan situasi pandemi COVID-19 yang tengah melanda negeri kita. Silakan Bu Ika mungkin. Satu mungkin untuk warga Jakarta, saya asli warga Jakarta loh. Saya Betawi asli. Ya, jadi saya mengajak semua warga Jakarta untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tentunya di saat pandemi ini. Ya, kemudian apabila ada terjadi sesuatu bencana dan lain sebagainya, jangan lupa menghubungi kami di Dinas Sosial. Ya, karena memang semua kita di DKI Jakarta ini atas perintah Pak Gubernur tentunya ya sudah membuat link suatu kesatuan ya, semua saling berhubungan dengan tugas yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini aparatnya semua turun untuk melaksanakan istilahnya pemberian edukasi, kemudian pelayanan-pelayanan yang memang harus diterima oleh masyarakat luas, terinformasikan oleh masyarakat luas. Tentunya dalam hal ini kami Dinas Sosial masih ada beberapa kekurangan. Dan itu perlu masukan dari berbagai pihak untuk warga Jakarta sehingga Jakarta ini akan lebih baik lagi, lebih bahagia lagi warganya dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Itu saja mungkin. Ya baik, luar biasa closing statementnya Ibu, itu yang kami tunggu-tunggu dari masyarakat umum, bahwa link yang sudah terintegrasi dengan semuanya itu adalah milik kita semua, maka kita manfaatkan bersama-sama demi kemajuan, demi perbaikan di sana sini. Pastinya akan ditampung, kemudian informasi tersebut justru akan jadi acuan berikutnya oleh pemangku kepentingan. Demikian begitu ya Bu Ika ya. Baik, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Ika, Kabid Linjamsos DKI Jakarta, Ibu Ika Yuli Rahayu. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk informasi, sharing komunikasi dan edukasinya kepada kami semuanya. Sahabat hati dimanapun berada,
kami yakin dan percaya sebenarnya masih banyak yang ingin kita gali, tapi percayalah bahwa suatu saat nanti kita akan dapat kembali lagi mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya untuk kita terus menjadi jembatan untuk memberikan informasi, komunikasi, dan sekaligus edukasi kepada masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta yang kita cintai. Dari Geraha BK3S Lantai 3, Salemba Tengah, Batavia Smart Channel hadir untuk negeri, tiada hari tanpa pengabdian. Terima kasih.